Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa bertemu di mata pelajaran hematologi. Nah, hematologi itu apa sih? Yuk kita ingat-ingat dulu. Jadi, hematologi itu ilmu yang mempelajari tentang darah. Nah, di dalam hematologi itu terdapat banyak sekali jenis-jenis pemeriksaan. Nah, kali ini Bu Afri akan menjelaskan tentang pemeriksaan nilai hemoglobin. Di sini kita akan mengingat-ingat kembali di pelajaran pada waktu kalian masih kelas 11. Nah, tujuannya apa sih Bu? Kok kita harus belajar materi hemoglobin lagi? Nah, tujuannya yaitu yang pertama, agar kalian lebih paham tentang hemoglobin, dan yang kedua, kalian biar bisa mengetahui masalah klinis apa saja yang terjadi pada nilai hemoglobin. Nah, daripada kita lama-lama, langsung saja ya kita ke slide yang selanjutnya, oke? Hemoglobin berasal dari kata heme artinya darah dan globin artinya warna. Jadi, hemoglobin yaitu suatu senyawa kompleks yang terdiri atas protein dan zat besi yang merupakan komponen utama dan menyebabkan warna merah pada eritrosit. Warna merah ini berbeda-beda, bergantung pada kadar kandungannya di dalam sel. Semakin banyak kandungan HHP di dalam sel, maka warnanya akan semakin pekat. Oke, next. Di dalam pemeriksaan hemoglobin ada 3 metode. Yang pertama manual menggunakan cuprisulfat atau Hb Sahli. Ya, ini ada gambarnya. Kemudian yang metode kedua ada kolorimeter. Ini menggunakan Hb cyanide. Hb cyanide menggunakan alat yang namanya fotometer dan menggunakan reagen Trapkin. Kemudian yang ketiga menggunakan metode automatik. Automatik ini namanya Celldian. Nah, ini alat yang pastinya kalian sudah pernah melihat di tempat prakerin atau namanya itu hematologi analyzer. Oke, langsung saja ke slide berikutnya, yaitu nilai normal hemoglobin. Untuk satuannya yaitu gram per dl. Untuk pria nilai normalnya 14 sampai 18 gram per dl. Untuk wanita 12 sampai 16 gram per dl dan anak-anak itu 11 sampai 13 gram per dl. Jika nilai hemoglobin rendah, maka bisa disebut anemia atau kekurangan darah. Namun, jika nilai hemoglobinnya tinggi, itu biasanya disebut polisitemia atau kelebihan sel darah. Sekarang, Bu Afri akan menjelaskan anemia terlebih dahulu. Dari gambar di sini sudah terlihat jelas perbedaannya ya antara normal dengan yang terkena anemia. Yang normal ini sel darah merahnya terlihat banyak ya. Sedangkan yang anemia itu sel darah merahnya sedikit.
Jadi anemia memang itu penyakit kekurangan darah, sehingga anemia ini biasanya ditemukan pada orang-orang yang memiliki gejala seperti ini 5L: lesu, letih, lelah, lalai, lemah. Nah, ini gejala umumnya. Sedangkan gejala klinisnya yaitu ada mukanya pucat, terus kukunya juga pucat, telapak tangannya pucat, dan konjungtiva pada matanya juga pucat. Jadi kalian segera melihat di depan kaca kalian, dilihat itu konjungtiva kalian warnanya pucat atau enggak ya. Kalau pucat, tanda-tanda apa? Anemia. Oke, next. Nah, ini penyebab anemia. Bisa kalian baca sendiri ya itu. Untuk bayi, tubuh tidak mampu memproduksi sel darah merah. Kemudian bayi itu mengalami perdarahan. Kemudian yang ketiga, golongan darah bayi dan ibu tidak cocok sehingga bayi kekurangan darah. Untuk balita umur 1-3 tahun, itu penyebabnya yang pertama sulit makan. Kemudian pilih-pilih makanan, tidak mau makan sayur, tidak mau makan daging, ya. Kemudian yang nomor 3, lebih banyak minum susu daripada makan makanan bergizi. Jadi meskipun susu itu menyehatkan buat kita, tapi kita harus bisa mengimbangi dengan makan sayur-sayuran atau buah-buahan. Kemudian yang balita umur 4-5 tahun ini mengidap penyakit cacingan, kanker, dan ginjal. Kemudian kelainan genetik seperti autoimun, mempunyai kelainan. Kemudian yang ketiga, senang dalam kurang asupan zat besi. Senang jajan dan kurang asupan sayur-sayurnya. Jadi makannya itu makanan ringan itu ya, suka jajan. Itu nggak baik, soalnya kan banyak MSG-nya. Kemudian yang terakhir, anak remaja lebih dari 5 tahun yang gendut, mau diet tapi caranya salah. Kemudian suka minum kopi sama teh, itu juga tidak baik. Harus kita imbangi dengan minum air putih. Kemudian menstruasi buat wanita ya. Kemudian yang keempat, suka melewatkan makan karena asyik bermain gadget. Nah, ini buat kaum ini ya, generasi sekarang, kalau sudah main gadget sudah lupa sama makan. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis anemia. Yang pertama ada anemia kurang zat besi. Kemudian anemia pernisiosa, anemia sel sabit, anemia kurang asam folat, anemia aplastik, dan polisitemia. Sebenarnya polisitemia ini bukan termasuk jenis anemia ya. Soalnya polisitemia ini itu termasuk kelebihan sel darah. Nanti membahas jenis-jenis anemia yang lebih jauh lagi nanti di part yang kedua,
di minggu yang kedua. Jadi ini hanya gambaran saja. Oke, next. Nah, ini sekarang kita beralih ke polisitemia. Polisitemia ini kebalikan dari anemia. Kalau anemia tadi itu kan kekurangan darah. Kalau polisitemia ini kelebihan darah. Sehingga apa? Jadi terjadi penumpukan sel darah merahnya ini ya. Di gambar ini itu darahnya menggumpal. Sedangkan yang anemia tadi itu darahnya encer. Jadi kalau kalian waktu bekerja di rumah sakit terus kalian melihat darahnya, oh ini darahnya encer, berarti mungkin ini HB-nya rendah ya. Nanti bisa kalian cek pakai alat yang namanya hematologi analyzer. Jadi dianalisa lagi ya. Kemudian gejalanya kalau kelebihan sel darah, tangannya berkeringat yang pertama. Kemudian yang kedua nyeri sendi. Yang ketiga ini mudah memar kalau kita kecapean ya. Kemudian lelah. Terus pada konjungtivanya kita di kelopak matanya itu berwarna kuning. Kalau yang anemia tadi kan pucat, tapi kalau yang polisitemia ini kuning, yang bisa disebut anjungtif. Kemudian yang ke-6 ini pusing ya, gejala biasanya itu. Nah, penyebab kadar HB tinggi itu apa aja ya? Jadi ada gangguan medis, gaya hidup, dan efek samping obat. Kalau gangguan medis ini bisa dari polisitemia, gangguan jantung, dan penyakit paru-paru. Kenapa kok bisa ini gangguan jantung sama penyakit paru-paru kok bisa kadar HB-nya tinggi? Iya, karena pada pemasukan oksigen di dalam paru-paru itu mengalami hambatan, jadi kadar HB-nya itu naik. Kemudian gaya hidup, merokok, dan tinggal di dataran tinggi itu juga berpengaruh pada nilai HB-nya. Kemudian bisa juga dari efek samping obat ketika kita sudah mengonsumsi obat-obatan yang fungsinya untuk meningkatkan performa, meningkatkan stamina. Nah, contohnya ini obat steroid anabolik atau eritropoietin. Alhamdulillah, akhirnya materi kali ini sudah selesai. Nah, untuk itu Bu Afri minta maaf ya jika ada salah kata dalam penjelasannya, bila banyak sekali kekurangannya. Jadi mohon maklum. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau semisalnya ada, nanti kalian tinggal tulis di kolom komentar ya kalau ada yang ditanyakan. Nah, jangan lupa kalian absen ya. Absennya di mana, Bu? Tetap di kolom komentar. Nanti Bu Afri akan absen kalian. Ditunggu sampai jam 9.20. Jangan sampai terlambat, oke? Sekian dari Bu Afri. Semoga materi kali ini bermanfaat buat kalian. Bu Afri akhiri ya, langsung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.